Silakan duduk, selamat sore, shalom. Boleh beri salam kanan kirinya. Haleluya, Tuhan memberkati, haleluya. Petang hari ini atau malam hari ini firman Tuhan diberi judul Mengalahkan Monster Pribadi. Wah, judulnya ada monsternya. Kalau kita mendengar kata monster, apa yang terbayang? Sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang suka ngejar-ngejar manusia. Sesuatu yang sering memporak-porandakan, menghancurkan, membunuh dan seterusnya. Kalau kita lihat film. Dan bagaimana kita cara mengalahkan monster itu? Haruskah kita jadi Ultraman mungkin? Iron Man? Spiderman? Atau Superman? Atau semacamnya? Atau kita harus jadi apa untuk mengalahkan monster pribadi ini? Kita akan melihat nanti lebih jauh bagaimana kita dan seharusnya supaya kita bisa mengalahkan monster pribadi itu. Next. Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang percaya dipanggil untuk mengalami pertumbuhan. Untuk bertumbuh bukan hanya pengetahuan kita, tetapi Tuhan mau kita menjadi dewasa. Dewasa dalam rohani, spiritual kita, bahkan emosi kita, jiwa kita, mental kita adalah mental yang sehat. Karena kehidupan Kristen bukan hanya sekedar mengenal Kristus secara teori. Tetapi lebih dari itu bagaimana sering kita dengar bahwa kita harus menjadi serupa seperti Kristus. Menjadi mirip seperti Kristus. Serupa dengan gambar Allah. Secara nyata dalam pikiran kita, perkataan kita, ucapan kita, karakter kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau setiap kita benar-benar mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Jiwa yang terpelihara, emosi yang tertata, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kenyataannya banyak mungkin dari kita orang percaya yang masih belum seperti apa yang Tuhan mau. Fakta berbicara, survei membuktikan bahwa kita masih berada dalam hal-hal yang belum Tuhan kehendaki. Belum sesuai dengan harapan yang Tuhan mau. Bahkan harapan dari orang percaya sendiri. Kita tahu kebenaran, tapi terkadang yang kita lakukan bukan kebenaran. Kita tahu hal yang baik, kita ingin berubah, tetapi seringkali tidak sesuai. Ada yang menahan, ada yang menghalangi kita. Sudah pasti kita ingin bertumbuh, tapi ada yang membuat kita sulit bertumbuh. Apalagi berbuah. Kita ada SMK berakar, bertumbuh, berbuah lebat. Pak, jangankan berbuah lebat, berbuah aja enggak. Bertumbuh aja enggak, orang berakar aja susah. Sehingga iman kita seringkali jatuh bangun. Tertatih-tatih, babak belur dalam pengiringan kita akan Tuhan. Rasul Paulus mencatat dalam Roma 7 ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ayat ini adalah bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Yang menyatakan sebuah pergumulan batin seorang manusia. Yang ingin hidup benar, ingin hidup baik. Tetapi yang diperbuat adalah yang tidak baik, tidak benar. Karena itu berbicara manusia lama. Ini bukan hanya sekedar pengakuan Paulus, tetapi juga gambaran setiap kita orang percaya, pengalaman secara umum kita orang percaya.
yang sedang menjalani proses pertumbuhan rohani kita. Dan selanjutnya Rasul Paulus berkata dalam ayat 18-19, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi aku tidak mampu melakukannya. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik, yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu adalah kondisi Rasul Paulus dalam manusia lamanya. Dan itu juga yang mungkin masih terjadi dalam kehidupan kita. Ada kelemahan-kelemahan, ada ketidakmampuan kita. Dan justru disitulah kita membutuhkan anugerah Tuhan. Amin. Kita butuh kekuatan yang dapat mengalahkan itu, dan dapat membawa kita untuk melakukan yang baik, yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Namun kita masih ada dalam belenggu-belenggu, dalam kelemahan-kelemahan, dalam dosa-dosa yang mengikat kita. Paulus sendiri tahu apa yang baik, apa yang ingin dia lakukan, tetapi justru kebalikannya. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan akan hukum Allah saja juga tidak cukup membuat seseorang hidup dalam kebenaran. Sebab ada kekuatan lain yang ada dalam diri manusia, dalam daging manusia, dalam manusia lama, yang membuat orang tidak seperti yang Tuhan mau. Keinginan untuk melakukan, ayat tadi berkata, memang ada, tapi tidak mampu. Karena memang tidak mampu kita melakukan apa yang baik sesuai dengan Tuhan mau. Tanpa Roh Kudus. Ayat lain berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Saudara, kalau saya tanya, siapa yang sudah menjadi orang Kristen lebih dari 1 tahun? Oh enggak ada, 5 tahun, 10 tahun. Saya ngacung nih, lebih dari 10 tahun. 20 tahun ada? 30 tahun? Saya lebih dari 30 tahun. 40 tahun. Atau ada yang mungkin yang berkata, Pak David, saya mah dari lahir udah Kristen. Dari ceprot brojol kene saya udah Kristen. Sama saya juga. Atau mungkin bilang, Pak David, dari di dalam kandungan mama saya udah main musik. Mungkin yang pemain musik. Atau saya udah ikut melayani di gereja, udah singer. Dari dalam kandungan mama saya udah jadi Kristen. Artinya setiap kita sudah menjadi orang percaya, orang Kristen dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan secara waktu seharusnya pribadi kita adalah sudah matang. Amin. Dewasa secara rohani, sehat, emosional, mental, segala rupa pokoknya udah top chair. Seharusnya. Tapi acap kali kalau kita lihat, aduh di gereja aja masih ada yang pasea nggak di gereja? Di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Tempat lain ya, mungkin tempat lain. Masih ada yang iri dengki, saling membenci, atau hal-hal lain? Bukan di sini ya, tempat lain mungkin banyak. Yang semestinya, seharusnya, sesuai firman Tuhan, udah gak ada lagi. Udah seperti malaikat. Seharusnya, dengan waktu percaya yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan dari lahir. Wah, seharusnya mah udah hebat lah. Udah malaikat aja minder lihat kita. Seharusnya. Ibrani 15 ayat 12 berkata, Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajar asas-asas pokok yang dasar
yang awal dari ajaran Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Bayi butuh susu, bukan makanan keras. Gak bisa makan keras. Ayat ini mengatakan, waktu itu pun masih mungkin seperti yang kita alami. Sekalipun lama dari waktu orang-orang di Ibrani sudah percaya Yesus, tapi ternyata masih kekanak-kanakan. Masih belum dewasa secara rohani. Ayat ini menegur kita dengan lembut namun tegas. Bahwa waktu yang lama dalam kekristenan, dalam percaya Tuhan, tidak otomatis membuat kita dewasa. Sehat secara jasmani, rohani, mental. Tidak. Kita lihat diri kita sendiri saja. Apakah benar kehidupan iman kita sudah kuat seperti yang seharusnya? Atau masih seringkali jatuh bangun? Mungkin kita sendiri yang tahu. Atau karakter kita sudah 100% mencerminkan karakter Kristus yang utuh yang Tuhan mau? Mungkin kalau ditanyakan, oh belum juga. Atau emosional kita, wah diejek orang juga, wah terima kasih. Ada yang menghina kita, mengejek kita, menyakiti kita. Aduh, puji Tuhan, haleluya. Atau hal sepele saja kalau di jalan, kita lagi nyetir, mau nyetir motor, nyetir mobil, ada yang sedikit nyap. Emosi? Emosi enggak? Toto nyap, anak kuat, budak, wah segala udah ngomong udah, apalagi kalau kelompok atas saya budak mana tak, aduh, jadi tawuran akhirnya. Masih emosi kita masih harus belajar banyak. Kita masih mengalami pertumbuhan iman yang tersendat-sendat, emosi dan segala rupa masih ada dalam kehidupan kita. Ada penghambat rohani kita yang menghambat baik rohani secara utuh maupun mental emosional kita. Dan itu yang petang ini, malam hari ini kita sebut sebagai monster pribadi. Monster itu mempengaruhi cara pikir kita, cara bertindak kita, cara respon kita dalam banyak hal. Dan itu sungguh berpengaruh dalam kehidupan kita. Namun berita baiknya bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa roh kita, tapi Dia mau memulihkan seluruh hidup kita. Amin. Seluruh emosi kita, pikiran kita, mental kita. Sehingga kita bisa mengalahkan monster-monster pribadi dalam diri kita. Berapa banyak yang mau dipulihkan Tuhan? Amin. Katakan, Tuhan, aku mau dipulihkan. Aku mau mengalahkan monster-monster itu. Hari ini kita belajar supaya iman kita bertumbuh, rohani kita naik. Dan kita menang melawan monster. Kita akan lihat apa monster pribadi itu. Monster pribadi adalah pikiran, perasaan, dan kebiasaan-kebiasaan negatif dalam diri kita yang dapat menghambat pertumbuhan rohani dan kesehatan mental emosional kita. Kalau monster-monster itu masih ada dalam diri kita, udah otomatis kita mungkin mengalami pertumbuhan yang naik turun atau mandek. Kalau pohon mungkin jadi kerdil atau jadi bonsai dan seterusnya. Kurang bertumbuh dengan baik. Seperti tumbuhan kalau bertumbuhnya dengan baik, bisa saja pada akhirnya mengalami kematian. Atau hal yang tidak baik, kematian rohani dalam kehidupan kita. Bahkan monster-monster itu bisa menghabiskan energi, iman kita, semangat kita. Dan menjadikan kita terutama tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak menjadi seperti Yesus. Next. Nah, monster itu dalam Efesus dikatakan manusia lama yang harus dikalahkan oleh manusia baru. Efesus 4 ayat 22 dan 24 berkata,
Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Biarlah kita hari ini, petang ini menanggalkan manusia lama. Menanggalkan monster-monster itu. Dan mengenakan manusia baru. Manusia roh, bukan manusia daging. Sesuatu yang membuat kita bisa mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Yang membuat kita mengalami kesehatan jiwa, mental, emosional yang baik. Kita harus tanggalkan manusia lama kita. Dan apa monster itu? Ada berapa contoh yang akan saya uraikan? Tidak semuanya. Next. Yang pertama adalah ego atau sombong. Ego, sombong itu manusia lama. Manusia barunya, hal barunya adalah rendah hati. Amin. Ego atau sombong ini adalah monster yang membuat seseorang menjadi tinggi hati, sombong, merasa paling benar, bahkan mungkin cenderung serakah. Karena ego pusatnya hanya kepada pribadi, ke aku, bukan ke Tuhan, bukan ke orang lain. Pokoknya aku. Karena kesombongan, keserakahan di Indonesia banyak terjadi korupsi dan hal-hal lain. Padahal Indonesia kaya, waduh. Tetapi hanya berapa gelintir orang yang diperkaya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Kalau kita mau dikasihani Tuhan, dikasihi Tuhan, kita harus rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Jadi kita harus ingat bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Fokus Tuhan dan bukan diri kita. Apa yang kita bisa, apa yang ada, semua dari Tuhan. Kita lahir gak bawa apa-apa. Tetapi kalau kita ada hari ini, punya sesuatu, punya banyak hal, punya ini dan itu pun semua bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Tapi hanya anugerah saja, hanya anugerah Tuhan. Amin. Jadi kita mau belajar rendah hati. Ego atau sombong itulah monster yang pertama. Yang kedua, rasa takut atau ketakutan yang berlebihan. Kita harus kalahkan dengan beriman dan percaya Tuhan. Ketakutan, rasa takut adalah monster yang selalu membisikkan, kamu gak bisa, kamu gak mampu, kamu gak akan dan seterusnya. Yang membatasi kemampuan kita. Yang mengkerdilkan kita, yang membuat kita tidak berani melangkah bahkan dalam iman. Udah yang lain aja lah. Udah yang lain. Pokoknya merasa minder, takut. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Kita beriman, percaya Tuhan. Bahwa Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Banyak kesaksian dari kita mungkin. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Menuntun langkah kita dimanapun, kapanpun kita berada. Wah. Maaf kata kalau bukan karena Tuhan mungkin. Ada banyak kecelakaan yang kita alami. Karena mungkin apalagi yang berkendara ya. Tuh kita rasakan di jalan. Ramai serbat-serbat. Apalagi kalau kita lihat YouTube yang ngeri-ngeri. Tahu mobil rem blong, plus, Kalau bukan karena Tuhan, nggak tahu. Saya juga pernah cerita mungkin di sini. Saya rem blong di Lembang. Kalau kita tahu Lembang, itu jalannya tidak rata, tapi bukit-bukit. Rem blong. Saya mau katakan pastikan, kalau bukan karena Tuhan, saya sudah melayang ke jurang. Pernah rem blong?
Siapa yang rem blong sini? Siapa yang pernah remnya blong? Tidak ada. Saya merasakannya seperti main film. Wow, ini sudah. Kalau ada kamera itu mungkin, nggak tahu wajah saya kau. Tuhan pegang. Karena kalau jalan lurus dan bisa dikendalikan, ini jalannya udah belok-belok, kanan jurang, kiri apa itu? Wah banyak orang pun banyak. Tuhan pegang. Gak tahu gimana pokoknya jebresek. Bisa berhenti pagar-pagar tanaman. Di daerah bunga-bunga itu daerah Kampung Cihideng. Banyak orang. Waduh. Dan puji Tuhan. Ternyata master remnya bermasalah. Jam 10 malam baru kelar. Itu jam 5:30 sore. Waduh. Kita sepanjang berapa jam itu nungguin montir datang, nungguin baca. Haleluya, kita cuma berdoa terima kasih Tuhan. Rem blong bukan film, ini mah kenyataan. Saya udah membayang, aduh. Seandainya Tuhan tidak pegang, gak tahu. Kita masuk jurang yang mana. Cukup panjang. Sampai berhenti itu cukup panjang. Karena gak berhenti-berhenti, karena gak bisa berhenti. Rem blong mah bablas. Dol. Waduh. Tapi dahsyat Tuhan. Dan saya percaya mungkin kita mengalami hal lain yang tidak seperti yang saya alami. Dan jangan. Itu spot jantungnya luar biasa, rem blong. Waduh, tapi yang saya mau katakan, Tuhan menyertai, Tuhan pegang betul. Ini ngesang bodok, gede-gede jagung. Waduh, terima kasih Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita, kapanpun, dimanapun berada. Amin. Yang ketiga, monsternya adalah malas dan menunda-nunda. Kita gantikan dengan manusia baru, rajin bertanggung jawab. Monster yang mengajak, nanti aja, gimana nanti aja. Gampang, bisa diatur. Salah ketik tuh ya, bisa diatur. Apalagi Bapak orang dalam, wis. Jangan malas. Ajarlah kami menghitung hari-hari, kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari terus berlalu. Waduh, gak kerasa usia bertambah. Sampai saya kadang bilang, saya itu dari Lampung. Tapi ternyata di Tasik udah lama banget ya. Hampir 30 tahun. Berarti saya udah jadi orang Tasik. Di Tasik lebih lama daripada tempat saya lahir. Waduh, tidak kerasa. Tidak kerasa kok, Seng. Tapi Koseng juga masih awet muda. Padahal usia sudah pertama Koseng ya. Luar biasa. Waduh. Hari-hari kita terus berlalu. Tapi Tuhan mau kita menghitung hari-hari kita. Sehingga hati kita bijak. Orang yang rajin akan berkuasa. Tetapi yang lamban tangannya akan menjadi budak. Kalau suruh milih, mau jadi budak atau jadi orang berkuasa. Secara normal pasti, wah. Pengen jadi orang berkuasa, terpandang, orang yang baik, posisi baik. Karena itu harus rajin, bertanggung jawab. Mengalahkan monster kemalasan kita. Sadari waktu itu berharga dan terbatas. Alkitab berkata belajar pada semut. Bahkan lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka yang terbaik yang kita lakukan. Yang keempat, apa monsternya? Yang keempat adalah amarah. Kita gantikan dengan pengampunan, pengendalian diri. Monster yang membuat seseorang gampang marah. Apa-apa kalau belum marah, belum puas. Marah dulu, urusan belakangan. Orang yang cepat marah membangkitkan pertengkaran. Udah pasti. Kalau ada yang marah, gak bisa nahan marah. Dibalas marah lagi, udah jadi deh. Kayak api sama bensin, beleduk jadinya. Jadi aja. Bahkan dalam keluarga mungkin, ada yang bilang ke saya,
Saya itu kalau ngobrol sama istri, lebih dari 5 menit ujungnya pas saya. Ada yang gitu? Jadi kamu ngobrol udah kira-kira mau 5 menit, 10 menit, harus tarik dulu, jangan ngobrol lagi. Dilanjutkan lagi, mau 5 menit, tarik lagi. Kenapa? Kalau dilanjutkan pas saya, ayak we nupi pas saya teh. Ayak we. Karena apa? Mungkin emosi, amarah. Alkitab berkata, cepat-cepatlah mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Secara tersirat atau tersurat, berarti marah boleh. Boleh tidak marah? Kok hari marah boleh? Oh boleh ya. Marah boleh, tapi amarah. Nah naon marah tidak boleh. Tuhan Yesus pernah marah, tapi tidak selalu marah-marah. Ada lagu sekolah minggu ya. Jangan, pokoknya intinya tidak boleh marah-marah. Cepatlah mendengar, lambat berkata-kata, dengarkan dulu. Apalagi marah, nanti panderi. Lebih baik tidak marah. Gimana caranya? Minta Roh Kudus menguasai hati kita, mulut kita. Ada ayat, Tuhan berjagalah dalam mulutku atau bibirku. Supaya kita enggak marah. Apa-apa marah. Kendalikan diri, emosi dengan baik. Next, iri hati. Kita kalahkan dengan syukur dan kasih. Monster yang membuat seorang sulit mengucap syukur. Kalau orang iri, aduh. Apa-apa tidak bersyukur. Dibelikan TV kecil, kurang gede. Tetangga beli kulkas, ikut kedinginan. Aduh, pengen kulkas. Tapi tidak ada di sini ya. Ini cerita tempat lain lah. Ya. Tetangga apa? Lihat, wih mobilnya baru. Jangan-jangan ngutang ini, kredit pas ini. Mual mungkin kalau cash itu mah. Kayak empot-empotan. Padahal siapa tahu dapat warisan. Kita nggak tahu, tapi kadang kita ngomong, ini pasti kredit nih, pasti kredit. Atau apa? Wih, beli atau mobil baru, itu tetangga juga beli mobil baru. Masa papi nggak bisa? Waduh. Kadang iri, sulit bersyukur dengan apa yang ada. Kasih tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Karena itu untuk mengalahkan monster iri hati kita harus bersyukur. Fokus bersyukur pada berkat yang sudah Tuhan kasih. Lihat hidup sebagai perjalanan yang unik masing-masing, bukan perlombaan. Maksudnya setiap kita mungkin sudah ada takaran, baik rezeki, baik berkat, baik pekerjaan, mungkin sudah Tuhan atur. Sehingga ya adanya kita hari ini, bersyukur. Kalau kurang banyak, berusaha lagi. Bekerja lagi. Pasti Tuhan akan berkati. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya dan istri mengalami sebuah keterpurukan. Waduh, tapi sudah berlalu. Zaman orang kami mau menikah, orang kalau menikah bisa, aduh kami mulai dari nol, kayak di pom bensin, mulai dari nol. Tapi tahukah saudara, mungkin ada yang sudah mendengar, saya dan istri saya, tadi kebaktiannya tidak ada di sini. Kami mulai dari minus. Jadi kami berusaha waktu itu dan singkat cerita tertipu. Itu kita sudah bekerja sama, buka usaha. Kita pas nikah hutang 70 juta tahun 2002-2003. 70 juta harga emas berapa ya? Sekitar nopego, ceng. Jadi utangnya hari itu kalau disekarangkan bisa 500 miliar. Saya hitung-hitung, sampai saya hitung tadi. Karena 70 juta lebih. Waduh. Minus, mundur, jauh. Tapi kita
Kita terus berdoa, berusaha dan puji Tuhan. Tuhan juga pulihkan. Tuhan bawa, Tuhan tolong. Melalui banyak hal. Jadi kalau hari ini ada yang mungkin sedang terpuruk dalam hal apa, tenang. Bahkan jangan iri, biarin orang sudah diberkati. Kita belum, nanti pada waktunya Tuhan akan memberkati kita. Waktu itu usia saya baru 25, 26. Ada yang 25, 26 di sini? 25, 26. Ada? Nah, saya seperti abang ini sudah punya hutang 70 juta. Kalau sekarang 500 juta lebih. Waduh, pusing. Tapi Tuhan yang dahsyat, yang menolong kita dan akan menolong setiap kita. Next, dendam. Miliki pengampunan sejati. Monster yang terus menyimpan bara, kebencian, sakit hati. Firman Tuhan berkata, ampunilah orang yang bersalah kepadamu, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga. Minta kekuatan untuk bisa mengampuni dan mendoakan orang yang menyakiti kita. Waduh, ini susah. Mengampuni orang, melupakan kesalahan, susah. Tapi saya percaya kalau firman katakan, Tuhan akan berikan kekuatan pada kita. Amin. Yang ketujuh, insecure. Kalahkan dengan berharga di matanya. Monster yang membuat kita rendah diri, tidak percaya diri, nggak berani apa-apa, minder. Firman Tuhan berkata, aku bersyukur kepadamu karena aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Kejadian kita dahsyat, ajaib di hadapan Tuhan. Kamu ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita adalah ciptaan Allah yang dahsyat, yang baik, yang luar biasa. Yang terbaik bahkan. Karena itu kita yang sudah berharga, jangan minder. Percaya diri. Karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Ingat identitas kita di mata Tuhan. Bukan kata manusia. Bukan apa kata orang. Tapi apa kata Tuhan. Kita berharga sebab Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dan yang terakhir, apa monster kita? Sebenarnya ada banyak banget monster yang menghantui kita, yang menghalangi iman kita. Tapi ini hanya 8 hal saja. Kebiasaan buruk, ini bisa merokok. Kena aku yang merokok. Waduh. Pornografi, narkoba, kemabukan dan lain-lain. Kalahkan dengan kebiasaan baik. Ini adalah monster yang membawa kita pada kepuasan palsu. Mengaburkan suara Roh Kudus, bahkan lebih menuruti hawa nafsu. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Saudara, kebiasaan buruk ini banyak. Tapi satu hal yang paling depan yang saya catat, merokok. Waduh. Saya tidak memberikan seminar kesehatan, tapi secara kesehatan sangat penting. Saya tidak tahu apakah yang ada merokok atau tidak. Saya hanya menyampaikan kebenaran dan contoh nyata. Di bagian 3 tadi saya bercerita. Papa saya hari ini sakit. Sudah cukup lama sakitnya. Salah satunya adalah perokok kuat. Perokok kuat. Citina pernah lihat foto papa saya? Atau berapa orang pernah? Jalan susah. Lebih dari itu, napas harus pakai oksigen. Tabung, selalu standby. Karena jalan sedikit, pasang. Lega. Lepas lagi jalan. Mandi. Mandi saja capek. Ada yang mandi capek? Papa saya mandi capek. Keluar dari kamar mandi. Puji Tuhan. Sangat menderita. Cuma tidak saya tampilkan fotonya. Dan kita rutin isi oksigen. Salah satu hal yang membuat itu adalah asap rokok. Papa saya perokok berat. Sampai saya ke Tasik itu masih ngerokok. Sampai saya bilang, Pak, udah jangan rokok lagi. Kata Pak Pendeta juga. Waktu itu saya masih belasan tahun, 19 tahun.
Kata pendeta, gak bagus ngerokok juga. Waktu itu papa saya 30 tahun yang lalu masih gagah. Sekarang 78, masih gagah, masih kuat. Jisamsu. Ada Jisamsu? Tahu Jisamsu? Papa saya Jisamsu kuat, bisa 2 bungkus, 3 bungkus waktu itu. Karena memang kerjaannya dari Lampung, kirim barang apa segala rupa, bolak-balik itulah. Sampai tahun berapa masih bolak-balik. Saya hanya menceritakan kisah nyata dari kisah dalam hidup kami. Dan sekarang, waduh, saya tahu pasti. Selain mungkin secara rohani, itu kebiasaan buruk yang tidak baik. Tapi secara kesehatan, sangat tidak baik. Kami mengalami kisah nyata yang tidak baik akibat asap rokok. Bahkan mungkin ada yang perokok pasif. Kena akibatnya. Kalau papa saya bukan pasif tapi aktif. Dan dirasakan akibatnya setelah tua. Mungkin waktu 40, 50, 55 tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi apa-apa. Tapi sudah 70. Wah. Jadi saya titip pesan bagi yang masih merokok, maaf. Saya hanya bercerita apa adanya. Paru-paru kena, bronko atau apa kena. Dan itu merembet kemana-mana. Jantung kena. Kemarin baru telepon, David, papa kata dokter ini ada lemah jantung, jebret, jantung lagi. Operasi apa? Sudah. Mau ini sudah. Karena itu mari setiap kita bisa menang melawan monster-monster. Amin. Berapa banyak yang mau menang melawan monster kehidupan kita? Ada? Amin. Haleluya. Martin Luther berkata, kita tidak bisa menghentikan burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegahnya membuat sarang di atas kepala kita. Godaan, hal buruk, kebiasaan tidak baik mungkin datang. Tapi kita punya kuasa untuk tidak menurutinya. Atau bahkan lari meninggalkannya. Ganti kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik. Next. Sekarang apa yang menjadi monster pribadimu? Monster pribadi tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan kita. Paulus berkata, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kegagalan terjadi ketika kita mengandalkan kekuatan kita. Daud bisa menang lawan Goliat bukan karena kekuatan Daud, tapi karena nama Tuhan. Goliat berkata, kamu anjingkah aku? Kamu mendatangi aku dengan tongkat. Dan seterusnya dan seterusnya. Daud berkata, kamu atau Goliat, kamu datangi aku dengan pedang, tombak, lembing dan seterusnya. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan endingnya Goliat dikalahkan. Daud menang. Yang penting bukanlah siapa lawan kita. Apa monster dalam diri kita. Tetapi siapa yang bersama kita. Amin. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Sebab roh yang ada dalam diri kita. Alkitab berkata sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Dan Tuhan Yesus memberikan kemenangan buat setiap kita. Rasul Paulus berkata syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan bukan karena kekuatan kita. Tetapi penyerahan total kepada Tuhan. Dan Roh Kudus saya percaya akan memberikan kekuatan. Kekuatan dan kekuatan kepada kita. Kemampuan kepada kita untuk melakukan kehendak Allah. Untuk menang dalam pertempuran kita. Melawan monster-monster yang ada dalam hidup kita. Langkah praktisnya apa? Sadari, akui apa monster pribadi kita. Tuhan, aku begini, aku punya kebiasaan begini dan sebegini. Minta kekuatan pada Tuhan, pertolongan pada Tuhan. Dan Tuhan akan pulihkan. Kemudian berada dalam komunitas yang kondusif. Komunitas yang tidak membawa kita kepada kejatuhan lagi. Komunitas
Baik di gereja, tempat bermain, atau circle kita. Biarlah circle yang baik, yang kondusif. Lebih dari itu terapkan disiplin rohani, kebiasaan yang baik atau good habits. Doa, puasa, apalagi baca Alkitab, gedor. Kalau dilaksanakan saya percaya itu akan membentuk kita. Dan juga jangan pernah menyerah dalam proses. Mungkin berat, tapi proses terus proses. Sampai akhirnya kita menang, benar-benar menang. Filipi 1 ayat 6, Allah yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikannya. Haleluya. Ayat terakhir, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Roma 8 ayat 37, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kata atau frase semuanya itu sebenarnya bercerita ayat-ayat sebelumnya. Bahwa penderitaan, kesesakan, penganiayaan, pedang, kelaparan, ketelanjangan dan seterusnya itu tidak akan memisahkan Rasul Paulus, memisahkan orang percaya dengan kasih Kristus. Lebih daripada pemenang. Artinya menang telak, menang luar biasa, menang total, menaklukkan, menang yang dahsyat. Dan kemenangan itu karena kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Dia yang sudah mengasihi kita, yang sudah mati dan bangkit buat setiap kita. Dengan kasih-Nya yang sempurna, kekal, dan tak tergoncangkan. Hal ini penting. Karena monster pribadi tadi, yang banyak tadi, seringkali ada dalam diri kita, dan membuat kita merasa kalah sebelum berperang. Namun Roma 8:37 ini mengatakan, menegaskan bahwa kita sudah menang. Kita sudah menang. Karena kasih Kristus sudah membayar lunas segala hukuman dan kutuk atas segala dosa dan rasa bersalah kita. Tetelestai, Yohanes 19 ayat 30. Dan memberikan identitas baru sebagai anak Allah. Memulihkan harga diri kita dalam terang kebenaran firman. Mari kita deklarasikan slide terakhir kita. Next. Ya. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Pemain musik boleh naik ke atas. Mari katakan dengan iman, aku lebih dari pemenang. Karena Kristus, karena kasih Kristus. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang karena kasih Kristus. Dan kita mengganti narasi lama kita. Aku tidak layak, aku gagal. Kita ganti semua. Katakan yang berwarna biru. 1, 2, 3. Aku dikasihi, aku dimenangkan. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang yang sudah menang. Dengan sukacita kita mau katakan haleluya.